Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga ikut sebar lewat apapun juga, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan pertanggiangan di minggu pertama sesudah Trinitatis 14 Juni 2020. Khotbah terambil dari kitab Amsal Podani Raja Salomo pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29. Dan epistel pembacaan terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema jauhilah ketamakan. Dalam bahasa Batak disebut pasiding mahamokuson. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul daripada perikop Amsal pasal 22 mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 29, dan khotbah kita mulai dari ayat 22 adalah amsal-amsal orang bijak. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, demikian firman Tuhan bagi kita di minggu pertama sesudah Trinitatis 14 Juni 2020. Buku Amsal atau Podani Raja Salomo adalah termasuk pada sastra hikmat yang mengajarkan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Banyak unsur yang kita temukan dalam buku Amsal ini. Antara lain yakni unsur pendidikan, ada pengetahuan dan hikmat, banyak moral, yakni hubungan sesama manusia, bertetangga, berteman, hubungan dalam pekerjaan dan lain-lain. Unsur spiritual juga yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan. Bahkan unsur bimbingan, nasihat, tuntunan atau poda penugu-nuguan, itu yang menjadi unsur-unsur yang paling banyak menempati kitab Amsal ini. Isi dari nasihat, pengajaran, dan tuntunan yang kita temukan dalam kitab Amsal ini begitu kaya, karena orang yang memberi nasihat ini adalah seorang pintar, terhormat, orang yang kaya dalam segala hal, termasuk dalam bidang materi, non-materi, kaya dalam ilmu, punya banyak pengetahuan, hikmat, dan dia dihargai di tengah-tengah masyarakat dan antar negara. Saudara-saudara,
Ada keistimewaan kitab Amsal Sulaiman ini karena hikmat atau kebijaksanaan dan pengetahuan yang dia tanamkan dalam kitab Amsal ini bukan semata-mata produk atau hasil daripada pikirannya dan kemampuan berfikirnya yang dalam, tetapi justru bersumber dari hubungan dia yang akrab dengan Tuhan. Bersumber dari pemberian atau anugerah dari Tuhan Surgawi yang khusus kepada Raja Salomo. Penulis Amsal ini, yakni Raja Salomo, bukan hanya sekedar orang yang tahu menasehati, orang yang pintar memudai, padahal dirinya masih termasuk kepada orang yang perlu dinasehati, dibimbing dan dituntun. Tidak. Dada halak noboto mamudai alai si poda-podaun. Penulis Amsal ini, banyak orang pandai menasehati, tetapi sebaliknya isi nasihatnya tidak nampak, tidak tertuang, tidak terbukti, tidak konkret dalam kelakuannya sehari-hari. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi Raja Salomo, penulis daripada kitab Amsal ini, betul-betul menghidupi, menjiwai sifatnya, karakteristiknya adalah mencerminkan apa yang diajarkan di podahonnya, dan podanya terbukti terlihat dalam karakteristiknya, hidupnya, perilakunya sehari-hari. Saudara, Raja Sulaiman mengambil bahan pengajaran dan tuntunannya itu dari berbagai-bagai sumber, terutama yang sangat dekat dan kental dengan kehidupan manusia sehari-hari. Dari alam, tumbuhan, ternak peliharaan, dan dia bahkan juga menggunakan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang sederhana, singkat, tetapi memiliki makna yang dalam sekali. Di dalam kitab Amsal ini, Raja Sulaiman mencoba menuntun pembacanya, pendengarnya, agar pendengarnya atau siapa saja yang membaca Amsal ini tiba pada atau mendapatkan kebenaran yang sejati itu. Agar pembacanya memiliki hikmat, memiliki pengetahuan yang dapat dan bertujuan untuk memuliakan nama daripada Tuhan sendiri. Agar pembaca pendengar dari kitab Amsal ini memiliki sifat, karakter, perilaku yang baik, yang terpuji di tengah-tengah masyarakat, dan khususnya di hadapan Tuhan sendiri. Saudara, saya yakin kita semua pendengar khotbah ini membutuhkan atau senang menerima tuntunan, arahan yang berharga dari Raja Sulaiman yang termuat dalam buku Poda atau Amsal Sulaiman ini. Ya, betul, kita akui bahwa tidak semua orang yang suka dan rindu menerima Poda. Karena bagi mereka cukup pikirannya sendiri, kemampuannya sendiri yang menuntun dirinya sendiri. Banyak orang yang seperti itu. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, semoga masih senang menerima bimbingan arahan yang berharga, yang berasal dari orang yang ternama dalam Alkitab ini, yang boleh kita gunakan sebagai suluh. Boleh kita pakai sebagai terang, panodang, sodang dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Ya, mari kita telusuri dan pelajari isi poda pengajaran bimbingan dari Amsal Sulaiman Raja Salomo dalam khotbah pertengahan di minggu pertama sesudah Trinitatis tanggal 14 Juni 2020. Kita ambil beberapa. Pertama, bijaklah menghargai orang lemah. Kita temukan ayat 22 mengatakan, janganlah merampasi orang lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Saudara, inilah salah satu tuntunan, poda, arahan dari Raja Salomo kepada kita, yakni mengingatkan kita bahwa semua manusia ciptaan Allah di dunia ini memiliki hak, martabat, harkat, dan kedudukan kemanusiaan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah yang bisa seenak-enaknya kita menindas dan memijak-mijaknya. Semiskin apapun dia, saudara-saudara, secara material dan dalam hidup sehari-hari, semua kita memiliki martabat dan kedudukan kemanusiaan yang sama.
Amsal ini menyadarkan kita agar kita tidak menilai seseorang itu berdasarkan status sosialnya, status ekonomisnya, status kemanusiaannya di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Siapapun kita, baik dia orang miskin, orang kaya, pejabat, pengangguran, petani, pegawai negeri, pegawai swasta, dan lain-lain. Semua kita memiliki status dan harga diri yang sama. Meski secara status sosial di tengah-tengah masyarakat, baik kita berkedudukan dalam keluarga, dalam masyarakat itu sebagai hula-hula, dongat tubuh, sebagai buruh, sebagai opung nenek cucu, dan lain-lain. Kita saling menghormati. Tetapi kita memiliki kedudukan kemanusiaan yang sama di hadapan Tuhan. Saudara, terjemahan Bible New International Version NIV menyebut do not exploit the poor. Do not exploit the poor. Kata yang dipakai di sana adalah exploit, yakni perlakuan yang mengeksploitasi, mengeksploiter, yakni menjadikan orang-orang miskin itu yang seenaknya bisa kita peras, kita manfaatkan, kita gunakan tenaganya, tetapi tidak kita hargai. Itu eksploiter. Tetapi sebaliknya, kita harus menghargai mereka sebagai anak-anak Tuhan yang mulia seperti kita juga. Orang-orang miskin yang disebutkan di sini, Bapak Ibu, mereka butuh pertolongan kita. Butuh usaha kita untuk meringankan, membantu, untuk mengangkat derajat hidup mereka. Tetapi kalau kita masih mengeksploiter mereka dengan berbagai-bagai cara, dengan menguras tenaga mereka tanpa imbalan yang adil dan tidak menghargai tenaga, bantuan, dan pertolongan mereka bagi kita, maka menurut Amsal Sulaiman ini, kita sudah masuk ke kategori orang yang tidak lagi memiliki hikmat. Dan Nabi Yusuf berita di sini, kita nggak masuk lagi kepada orang yang hikmat, berhikmat di situ. Di sana ada disinggung kata, janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kata menginjak-injak di sini dari bahasa Ibrani daka, artinya merendahkan, membuat mereka bersedih, putus asa dan menumpas, menghancurkan mereka. Itu daka, menginjak-injak. Pengadilan Israel di zaman Perjanjian Lama dilaksanakan di depan pintu gerbang kota. Supaya apa? Supaya semua orang bisa melihatnya. Apabila ada perkara yang hendak diputuskan, maka tua-tua kota akan dihadirkan menjadi saksi di gerbang kota untuk memberikan penilaian dan bahkan keputusan. Oleh karena itu, Amsal ini mendorong siapapun yang menjalankan pengadilan itu haruslah berhikmat. Berhikmat di sini apa maksudnya? Jangan lihat status sosial ekonomis. Jangan lihat bahwa orang yang sedang dipertimbangkan itu adalah orang miskin atau orang yang kaya. Tidak tergantung kepada dia punya atau enggak. Tetapi jatuhkanlah keputusan itu berdasarkan hikmat dari Tuhan sendiri, tanpa melihat wajah, tanpa melihat status sosial ekonomisnya. Itulah menurut Amsal ini yang menjadi tanda-tanda orang yang berhikmat. Amsal ini sangat berguna bagi kita saat ini, Bapak Ibu. Mari kita menolong orang-orang miskin, jangan menambah kesedihan, penderitaan, dan pergumulan mereka. Bantulah dia semampu kita membantu dia. Maka dengan demikian kita sudah menunjukkan diri kita sebagai orang berhikmat yang takut kepada Tuhan. Ingat Amsal 1 ayat 7, apa yang dikatakan di sini? Biar midajahu bado parmulan ni habis taran. Hikmat itu berasal dari takut akan Tuhan, disebut di situ. Kedua, bijaklah dalam hal bergaul. Bijaklah dalam hal bergaul. Ayat 24 dituliskan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah yang lekas gusar, seorang pemarah, jangan bergaul dengan mereka. Jangan berteman. Bagaimana gambaran diri orang yang bijak dalam bergaul?
Ini mengajar kita agar kita berhati-hati dalam memilih teman, dalam bergaul dengan orang lain, sebab sifat, karakter hidup kita dan perilaku kita ditentukan oleh dan dengan siapa kita bergaul, Bapak Ibu. Pergaulan dapat merubah kehidupan kita. Apakah ke arah yang lebih baik atau mungkin mengarah kepada yang lebih buruk, lam roah, lam suasea, lam sotar pakai di kita. Paulus juga sudah mengingatkan orang-orang di Korintus agar hati-hati dalam memilih, dalam menentukan pergaulan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara, menurut Paulus, jika kita bergaul dengan orang-orang yang buruk kelakuannya, maka itu akan menjadi racun terhadap sifat-sifat kita yang selama ini baik. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang sesat, yang kebiasaannya buruk, maka Bapak Ibu, ini dapat merubah kehidupan kita, sifat kita, karakter kita yang selama ini baik. Tetapi sekarang sudah rusak, seturut dengan pengaruh buruk dari teman yang dengan siapa kita bergaul itu. Inilah yang diingatkan oleh Amsal Sulaiman ini saat ini, sekarang ini Bapak Ibu bagi kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang suka berbada-bada, kita juga akan menjadi berbada-bada. Kalau suka bergaul dengan orang yang tukang cemburu, kita juga akan pencemburu. Kita bergaul dengan orang-orang yang suka pemarah, disebutkan tadi di sini, maka suatu saat pun kita akan memiliki sikap seperti itu, sifat seperti itu. Tetapi jika kita suka bergaul dengan orang-orang bijak, orang-orang baik, orang-orang yang taat aturan, orang-orang yang suka damai sejahtera, maka kita pun akan menjadi orang bijak, akan suka damai sejahtera, gak akan suka lagi berbada-bada. Oleh karena itu, sangat penting pengajaran Amsal ini bagi kita. Berhati-hatilah dalam berteman dan bergaul, dan carilah pergaulan yang dapat membangun kerohanian, membangun damai sejahtera kita, membangun kepribadian kita yang lebih baik. Mulai saat ini Bapak Ibu, pikirkanlah untuk menjauhkan diri kita, dirimu sendiri, dari orang-orang yang lekas gusar, orang-orang yang suka cepat-cepat marah, orang yang suka berbada tadi, yang cepat naik pitam, yang mudah dipanas-panasi, mudah tersinggung dan cenderung suka membalas, yang ketika amarahnya bangkit, dia tidak peduli lagi apa yang akan dikatakannya, diucapkannya, bahkan dilakukannya. Bicaranya pun tidak akan terkendali, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita takuti. Itu tandanya bahwa mereka tidak punya kemampuan menjaga dirinya dari yang jahat. Tidak mampu menyaring, memfilter pengaruh luar. Tidak mampu menangkal yang buruk dari luar. Dan sifat itu bisa saja berpindah kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bergaul dengan dia. Mazmur 1 ayat 1 juga mengingatkan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak mau duduk bersama-sama dengan kumpulan pencemooh. Terutama pengaruh sosial media sekarang, sosmed sekarang Bapak Ibu. Maka kita didorong oleh Amsal ini agar semakin bijaklah, semakin berhikmatlah dalam pertemanan, memilih grup-grup sosial media, mana yang memberi manfaat, mana yang membuat kita agar semakin bijak dalam hidup kini. Jauhkanlah, hindarkanlah sosmed-sosmed yang mengumbar-umbar persoalan, mengumbar-umbar kemarahan, perselisihan, bahkan yang suka membuli-buli orang. Jauhkan, lepaskan dirimu dari sosmed-sosmed seperti itu. Katakan dalam hatimu bahwa kita tidak serupa, kita daksa robak kita kawan. Katakan itu dalam hatimu sesuai dengan Roma pasal 12.
ayat 2. Supaya kita menghindari diri tidak serupa dengan dunia ini yang suka membuli-buli orang, yang suka melakukan yang tidak seturut dengan Tuhan. Yang ketiga, bijaklah dalam menggunakan harta dan kekayaan. Bijaklah menggunakan harta dan kekayaan. Ayat 26, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Penanggung hutang. Disebutkan di sini, jangan membuat persetujuan menjadi penanggung hutang. Memang, orang yang berhutang perlu dikasihani dan ditolong. Tetapi Amsal ini memberi kita hikmah agar kita jangan menjamini hutang-hutang orang lain apabila kita sendiri bukan yang berkewajiban membayarnya. Barang siapa mau berhutang, baik hutang uang, hutang barang, atau hutang yang lain-lain, hendaklah dia bijak. Bijak dalam arti apa? Hendaklah dirinya terlebih dahulu memastikan bahwa dirinya sendiri harus sanggup untuk membayar dan hingga melunasi hutang-hutang itu. Disinilah kita diingatkan oleh Amsal ini pada ayat 27 bahwa akan ada orang yang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu kalau kamu tidak bertanggung jawab akan hutang-hutangmu. Apa artinya orang yang mengambil tempat tidurmu dari bawahmu? Tempat tidur adalah gambaran kehidupan kita. Di dalam tempat tidur itu atau di tempat tidur itulah kita menikmati sukacita hidup ini. Ya, di tempat tidurlah utamanya kita istirahat, mungkin tidur, mungkin bercerita dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, dan lain-lain. Tempat tidur itulah gambaran tempat yang terindah dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu. Tetapi oleh hutang yang tidak bisa terbayar, maka tempat tidur itu akan menjadi korban, akan digadaikan, disita untuk semua hutang-hutang kita nantinya. Artinya apa? Segala yang terindah dalam hidup kita menjadi rusak, menjadi korban, akan disita demi utang. Demi utang. Dalam hal ini kita sebagai orang ketiga disarankan meskipun kita punya uang, meskipun kita ada harta, ada kekayaan, mari kita bijak dalam menggunakan harta dan kekayaan kita. Disarankan oleh Amsal Sulaiman ini, jangan mau menjadi penjamin atau penanggung jawab bagi orang lain meskipun kita punya uang yang cukup. Karena apa? Resikonya besar di kemudian hari. Bisa menjadi suatu persoalan yang berat. Orang miskin bisa dikasihi lewat cara yang lain, bukan dengan cara menjamin hutangnya kepada orang lain. Yang keempat, bijaklah menggunakan kecakapan. Ayat 29, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, inilah kelebihan dan keistimewaan orang yang berhikmat, orang yang cakap dalam hidup ini. Dia berharga di depan semua orang. Dia orang yang menjadi terhormat. Dia bahkan dihargai di depan raja-raja. Pendapatnya, pikirannya diminta, dibutuhkan oleh para pemimpin bangsa, para pimpinan negara, kerajaan-kerajaan, raja-raja. Saudara, tidak sembarang orang yang bisa dipakai berbicara di depan orang yang terhormat seperti raja-raja toh, ya kan? Kalau bukan punya kelebihan, punya kekhususan. Hanya orang yang memiliki kecakapan dan hikmat yang luar biasalah yang bisa dan diperkenankan berdiri di depan raja-raja untuk mengutarakan pendapatnya. Siapakah orang yang cakap itu di sini? Dalam bahasa Inggrisnya mereka disebut orang yang diligent and skillful, yakni orang yang rajin dan ahli yang penuh keahliannya. Itulah yang dimaksud oleh kata cakap di sini. Dan itu yang seharusnya menjadi gambaran diri kita, orang percaya. Bukan setengah-setengah pintar, bukan pintar-pintaran, bukan asal pintar saja. Atau bukan pas-pasan kepintarannya, enggak. Tetapi memiliki keduanya, diligent, rajin, skillful, penuh kepintarannya.
Orang yang memiliki potensi kerajinan dan kepintaran yang full seperti ini, Bapak Ibu, akan senantiasa dihargai, akan senantiasa dipakai dalam posisi yang baik, posisi yang tinggi di tengah-tengah berbagai-bagai institusi, baik institusi pemerintahan maupun lembaga-lembaga yang lain yang membutuhkannya, baik itu di bidang usaha, dagang, dan sebagainya. Dia sangat diperlukan oleh banyak kalangan. Contoh orang yang seperti ini ada dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 28. Yerobeam adalah seorang tangkas, disebut di sana. Ketika Salomo melihat bahwa orang muda itu seorang yang rajin bekerja, maka ditempatkannya lah dia mengawasi semua pekerja wajib dari keturunan Yusuf. Saudara, itulah 4 kebijakan yang perlu bahkan kita harus dapati dalam hidup kita ini, supaya kita terbukti bahwa kita adalah orang yang berhikmat dan yang takut akan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki keempat sifat seperti itu, maka kita akan pasti seperti yang dituntut oleh topik minggu ini, menjauhi segala bentuk ketamakan, pasiding hamokuson ninguluon. Saudara, turupuk epistel pembacaan di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 14 Juni 2020 terambil dari kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Apa yang kita lihat di sana? 2 hal. Pertama, ada orang yang meminta campur tangan Yesus untuk membagi harta warisan keluarganya. Tetapi Yesus dengan tegas menjawab dia, katanya apa? Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atas atau pengantara atas kamu? Ya, itu jawaban Yesus. Yesus kemudian mengingatkan murid-muridnya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, maka hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus juga mengingatkan orang kaya yang bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat lagi di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Yesus mengatakan bahwa hidup kita ini tidak tergantung kepada kekayaan. Tidak tergantung kepada kekayaan. Saudara, marilah kita dengan bijak sekali lagi menggunakan semua pemberian-pemberian Tuhan dalam hidup kita. Baik itu kekayaan material, non-material, hikmat, ilmu, pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Dan terutama marilah, seperti yang ditetapkan oleh topik minggu ini, menjauhi segala bentuk ketamakan. Pasidikon hamokuson. Itulah yang diajarkan oleh topik minggu pertama sesudah Trinitatis 14 Juni 2020. Amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertanggiangan minggu pertama sesudah Trinitatis 14 Juni 2020 dari kitab Amsal Sulaiman Podani Raja Salomo pasal 22 ayat 22 sampai dengan ayat 29 ini, agar semakin banyak orang yang mau melakukan seruan topik minggu ini, jauhilah ketamakan, pasiding hamokuson, termotivasi lewat video ini. Tonton juga video-video saya yang lain agar saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggiangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Abah, terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam. Berkati Tuhan firman yang sudah saya rekam ini. Berkati jemaat yang akan mendengarnya. Berkati hamba-Mu untuk persiapan khotbah berikutnya. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin.